Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Gede Indra Aditya Nugraha dan kali ini video ini akan mengenai mata kuliah konfigurasi ERP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario ketiga, yaitu skenario pada modul accounting yang sudah sebelumnya kita install modulnya tersebut kepada add-onsnya. Oke, berikut skenarionya. Nah, jadi ini berikut skenarionya. Kita skenario 3 yaitu simulasi proses bisnis modul accounting. Nah, kemudian deskripsinya adalah kita melakukan pembuatan billing untuk purchase order yang pada skenario pertama sudah kita buat. Lalu kita melakukan pembuatan invoice pada skenario penawaran penjualan barang pada skenario kedua. Jadi billing dibuat untuk skenario pertama, lalu invoice dibuat untuk skenario kedua. Maksudnya billing yang digunakan untuk skenario pertama dan invoice untuk skenario kedua gitu. Jadi billing untuk purchase order dan invoice untuk sales order. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita ada beberapa hal yang perlu siapkan, yaitu satu akun employee, yaitu karyawan accounting finance department. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sekarang kita akan membuat karyawan tersebut dulu. Nah, caranya seperti yang sudah di skenario 1 dan 2 kita lakukan. Pertama kita ke settings. Lalu kita lanjut ke manage access rights. Lalu kita create. Kita beri nama sesuai dengan departemennya, yaitu Accounting and Finance Department. Accounting and Finance, oke. Email addressnya accountingfinance@gmail.com. Nah, ini karena dia sales, dia sebagai user dan inventory sebagai user, purchase sebagai user. Nah, kemudian dia di accountingnya juga sebagai user. Nih, accounting and finance. Oke. Ini kita tambahin di sini, yang lainnya kita hilangkan. Ini konten sudah kita checklist karena dia sebagai karyawan accounting dan finance, yaitu konten sudah masuk. Jika sudah, kita save. Atau kita tambahkan foto dulu biar terlihat lebih baik. Oke, sudah kita tambahkan foto, kemudian kita save. Nah, ini sudah ada, kita lihat ini katanya finance. Lalu kita ubah passwordnya agar bisa login menggunakan password. Bukan password barunya. Kita ubah, oke, sudah kita ubah passwordnya. Oke, kita save. Oke, kemudian jadi untuk kebutuhan yang kedua, kebutuhan yang pertama yaitu akun employee, karyawan accounting finance department kita sudah buat. Jadi kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu step-step skenario ketiga, langkah skenario ketiga. Oke. Nah, pertama kita di sini kita lihat kita membuka modul accounting. Nah, modul accounting itu bisa lihat di mana. Jadi kita ke sini. Lalu di sini ada accounting, kita buka. Nah, setelah kita buka modul accounting, langkah selanjutnya adalah ganti user jadi user karyawan accounting dan finance department. Nah, ini kita logout dulu. Jadi kita seperti ini caranya, logout untuk ganti user. Kita logout, terus kita masukkan email yang tadi, accounting finance. Kita login. Nah, ini kita sudah login sebagai accounting and finance. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik tab vendors. Tab vendors itu ada di modul accounting tadi. Kemudian kita klik tab vendors, lalu kemudian langkah selanjutnya setelah klik tab vendors adalah klik bills. Oke, kita klik bills terlebih dahulu. Nah, ini kita klik bills. Setelah kita klik bills, kemudian kita akan melakukan
pembuatan bills dari vendor tersebut dengan cara klik create pada vendor bills. Ini kita klik create. Nah, klik create itu di sini. Ini kita klik. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih purchase order yang telah dibuat sebelumnya. Nah, purchase order yang telah dibuat sebelumnya itu maksudnya purchase order yang telah kita buat pada skenario pertama. Nah, kita pilih purchase order itu ya. Jadi kita memilih purchase order dengan nomor purchase order yang terdapat pada skenario pertama. Nah, jadi pada skenario pertama nomor purchase order itu adalah purchase order 17. Nah, ini yang kita cari di kolom pemilihan purchase order. Nah, di sini tuh kita cari yang itu jadi sebenarnya kita bisa memilih vendornya, tapi karena kita sudah memiliki purchase order yang sebelumnya sudah dibuat di skenario 1, jadi kita milih purchase order yang akan kita pilih untuk dibuatkan bill-nya. Nah, sesuai yang tadi kita itu purchase order nomor 00017, jadi kita pilih yang ini. Nah, ini auto generate mengambil data dari purchase order di skenario pertama. Nah, kemudian jika kita sudah memilih purchase order, langkah selanjutnya adalah kita validasi bill yang terbentuk dari purchase order tersebut. Nah, ini kita lihat purchase order sudah sesuai belum, kuantitasnya berapa, dan ternyata setelah kita lihat di sini nyata kuantitasnya sudah sama dengan purchase order sebelumnya. Jadi kita lakukan validasi di sini dengan klik validate. Oke, kita klik validate. Setelah kita validasi vendor bill-nya, kemudian kita membayar bill dengan menggunakan register payment. Nah, register payment ini adalah sebuah button. Jadi kita akan membayar bill tersebut. Ini di sini ada register payment, kita klik. Kemudian ini payment amount-nya sesuai dengan yang di sini, jadi langsung kita bayar saja. Nah, jika sudah kita bayar, pembuatan billing itu sudah selesai dan sudah terbayar billingnya. Nah, selanjutnya di skenario 3 ini kita juga akan melakukan pembuatan invoice. Nah, bagaimana cara untuk pembuatan invoice? Nah, cara untuk pembuatan invoice adalah seperti berikut. Pertama, kita buka modul sales. Oke, pada modul sales kita buka di sini, cari modul sales. Nah, di modul sales ini kemudian kita pilih sales order yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sales order yang telah dibuat sebelumnya itu nomornya adalah yang memiliki nomor SO021. Nah, ini jadi kita memilih sales order itu yang ini. Sales order yang ini, SO021. Oke, jadi kita pilih dulu. Kita pilih dulu. Nah, kita pilih itu di mana kita. Jadi kita ulang lagi ya. Tadi karena kurang jelas. Jadi pertama kita buka modul sales, misal dari modul purchase. Kita buka modul sales. Nah, kemudian di sini kita my quotation kita hilangin dulu. Nah, di sini kita cari nomor quotation yang sudah dibuat di sales order skenario kedua. Nah, seperti yang kita lihat di catatannya, nomor kita cari adalah SO021. Nah, jadi di daftar quotation ini kita cari yang SO021. Nah, ini SO021, kita klik. Setelah kita klik, langkah selanjutnya adalah klik create invoice untuk membuat invoice dari sales order yang tadi di skenario 2. Nah, jadi kita akan mencari tombol create invoice ini. Nah, tombol create invoice itu ada di sini nih, di sini. Nah, jadi ini kita klik. Setelah klik invoice, kita pilih invoiceable lines, deduct, dan payments. Kita pilih itu. Di sini kita pilihnya. Setelah itu kita kemudian lanjutkan dengan create and view invoice. Oh iya, ini berarti kita perlu melakukan delivery dulu di sini. Ini kita klik dulu. Ini kita perlu validate dulu untuk pengirimannya. Nah, jika sudah, ini menandakan sudah pengirimannya selesai, kita balik ke sales order. Lalu kita buat lagi create invoice. Nah, sekarang tombolnya sudah berwarna karena sudah berhasil melakukan pengiriman. Tadinya di sini delivery quantity masih 0 karena dia belum melakukan pengiriman.
Nah, sekarang sudah kita dilakukan pengiriman untuk penjualannya. Sekarang kita buat invoice-nya. Sama dengan langkah yang tadi, invoiceable line, deduct down payment, kita create and view invoice. Nah, setelah kita sudah create and view invoice di sini, buat invoice-nya, langkah selanjutnya adalah edit invoice pada bagian invoice date dan due date. Nah, di sini kita lihat yang harus dieditnya. Ini kita edit di sini. Nah, invoice date dan due date ini bisa kita isi dengan data tanggal yang dibutuhkan sebagai berikut. Nah, berarti kita sekarang datanya sebagai berikut. Invoice date-nya tanggal 5 Maret. Kemudian due date-nya pada tanggal 12 Maret. Nah, setelah kita melakukan pengubahan pada invoice date dan due date, langkah selanjutnya adalah kita validasi invoice yang telah diedit. Nah, validasi invoice yang telah diedit ini kita validate nih jika sudah kita edit. Kita validate. Kemudian setelah kita validate, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengirim invoice kepada klien dan bisa juga invoice-nya di-download agar bisa di-print. Nah, sebenarnya cara kirim invoice dan download dan mendownload invoice itu ada pada satu button, yaitu send and print yang ada di sini. Ini send and print. Jadi kita jika mengklik button ini, kita bisa melakukan pengiriman invoice ke klien dan mendownload hasil invoice ini agar bisa di-print kemudian. Jadi kita send and print. Ini kita save. Ini di close ya karena ini sudah dibuat. Nah, ini sudah. Nah, ini kita mengirim ke PT kita. Ini invoice-nya dan bisa ditambahkan dan lain-lain. Lalu kita langsung send and print saja. Ketika kita send and print, email sudah terkirim dan ada notifikasi bahwa kita melakukan download terhadap invoice tersebut. Nah, ini invoice sudah terdownload dan bisa di-print. Nah, ini bukti dari kita sudah melakukan pengiriman email. Nah, kemudian setelah pengiriman invoice ke klien dan ini sudah didapat di-download. Nah, jadi skenario 3 tuh sampai sana, yaitu jadi kita rangkum skenario 3 tadi kita membuat bill dari purchase order yang ada di skenario pertama. Lalu yang kedua, kita membuat invoice dari sales order yang ada pada skenario kedua. Oke, sekian penjelasan mengenai skenario 3 tentang modul accounting dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan jika penyampaiannya kurang jelas, mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.